Selain memiliki harga fantastis puluhan juta hingga ratusan juta rupiah, kuda juga membutuhkan perawatan ekstra nih. Mulai dari rutin dimandikan, memberikan obat-obatan, hingga sesi pemijatan agar kuda tidak mudah lelah. Kami akan ajak Anda untuk melihat kegiatan perawat kuda dalam segmen Sehari Menjadi. Walau biasa ditemui di tempat-tempat wisata atau kebun binatang, kuda ternyata jenis hewan bergengsi di dunia olahraga. Ya, inilah olahraga berkuda atau equestrian. Sekilas olahraga ini tampak santai dan tidak menuntut banyak gerakan tubuh. Padahal olahraga ini sama seperti jenis olahraga lain yang membutuhkan fokus dari beberapa bagian tubuh. Karena seluruh anggota tubuh, baik sang kuda atau penunggang, akan bergerak. Salah satu tempat yang fokus dalam pemeliharaan kuda tunggang atau equestrian berada di kawasan Legok, Tangerang, Banten. Di sini ada 11 kuda tunggang, baik kuda peliharaan atau yang milik orang lain yang menyewa kandang. Ada berbagai jenis kuda, mulai dari crossbreed, kuda G, thoroughbreed, sampai yang lazim ditemui kuda poni. Kali ini saya akan mencoba menjadi seorang perawat kuda. Kira-kira mudah nggak ya menjadi seorang perawat kuda atau groomer? Sebelum mencoba, lebih baik saya kenalan dulu nih. Kalau awal-awal nih, biar dia ngenalin baunya kita. Gimana kan lumayan ya. Nah, rasanya gini nih. Dan ngasih makan tuh jangan, jempolnya jangan di atas ya. Kecatek, jadi kasihnya gini nih. Nah, ini udah tahu, udah feeding time. Kita kasih makan. Yuk. Awas dulu, jangan ditendang dong bos, sabar. Pakan kuda mengandung protein dan juga serat kasar yang berfungsi untuk menjaga kesehatan otot hingga pemulihan setelah latihan berat. Idealnya, porsi pakan seekor kuda berkisar 30% dari bobot tubuh. Namun memberi makan kuda dilakukan bertahap, yakni 6 kali dalam sehari. Setelah kenyang, waktunya kuda dibersihkan. Pastikan seluruh bulu hingga kuku kaki bersih dari kotoran, agar kuda sehat dan tidak gampang stres. Wah, udah bersihin pakai alat ini, namanya Roskam ini untuk mengangkat si bulu-bulu yang kecil-kecil yang sudah rontok-rontok, ngebersihin juga secara detail dan dalam, supaya ntar kudanya bersih. Nah, kalau bersihkan dia jadi nyaman kan. Iya, nyaman. Nyaman apa geli, bos? Membersihkan kaki bagian belakang ternyata lebih sulit karena kaki kuda harus diangkat. Rasanya seperti menahan seluruh bobot kuda ini, pemirsa. Harus kuat dan sabar nih menjadi seorang groomer. Nah, satu lagi ya dibersihin ya. Bikin kuda nyaman kayak gini. Udah selesai kita bersihkan atau apa, kita kasih reward supaya dia nyaman, supaya dia kenal sama kita. Oke. Badan kuda sudah, kaki-kaki juga sudah. Waktunya menyisir supaya tidak ada bagian yang menggumpal. Ya, selain kekuatan fisiknya, salah satu alasan memelihara kuda adalah menikmati keindahan bulu dan rambutnya. Jika diperlukan memotong bulu atau rambut, tidak apa kok. Ngomong-ngomong, saya baru diberitahu nih, ciri seekor kuda itu jinak atau liar. Yang paling mudah adalah mengartikan gerak telinga kuda. Nggak semua kuda itu bisa langsung dipegang ya. Ada beberapa yang memang masih galak ya dalam tanda kutip. Dan cara untuk taunya itu dari kuping. Kalau kuping kudanya, nah ke depan seperti ini, dia merasa nyaman. Tapi kalau lagi ke belakang kupingnya, itu lagi standby. Dan jangan deket-deket, terutama di bagian belakangnya karena ntar disepak sama kuda. Kalau lagi di depan seperti ini, dia standby karena lagi dibujuk pakai makanan. Setelah perawatan pagi, kuda-kuda akan dibawa ke lapangan terbuka untuk mencegah stres dan membuat kuda merasa seperti di alam aslinya. Kegiatan ini juga berfungsi untuk mendekatkan kuda dengan sang groomer. Sesekali tepuk pelan juga di bagian leher kuda atau mengelus bagian kepala kuda. Cara ini juga efektif bila kita ingin mendapat kepercayaan kuda sebelum ditunggangi.
For your info, seekor kuda mampu berlari hingga kecepatan 88 km per jam. Wih, ngebut juga tuh pemirsa. Sehabis bermain, saatnya mandi. Meski harus telaten merawat kuda, ternyata tidak boleh terlalu sering memandikannya. Cukup bersihkan bagian yang kotor saja. Jadi bener-bener jarang, karena kalau dimandiin terlalu sering di bagian atas, dia bulunya akan jadi lebih panjang. Kalau lebih panjang, nanti dia akan berpengaruh ke suhu tubuhnya jadi semakin panas, jadi gampang capek, gampang ngos-ngosan. Sekarang Mas ganti baju pegangnya. Ini kanan. Setelah perawatan, saya juga diberi kesempatan untuk menjajal naik kuda tunggang ini. Pertama-tama, tentu saya dan kuda melakukan longser. Longser atau lunging merupakan pelatihan dasar kuda sebelum ditunggangi. Kegiatan ini bisa melatih stamina, membentuk otot kuda, serta melatih kuda untuk mengerti dasar-dasar perintah yang diberikan pada saat ditunggangi. Oke. Oke. Ini fungsinya untuk pemanasan si kudanya sebelum kita tunggangi dan biar dia semakin kenal dengan kita. And one thing for sure, whip ini tidak menyakitkan ya. Ini untuk memacu dia supaya dia memutar. Kita juga harus mengikuti iramanya ya, dan usahakan kuda berlari dengan konstan. Rata-rata kuda di sini berbobot 300 sampai 500 kg, tergantung jenis dan usia. Seekor kuda bisa mencapai bobot hampir 1 ton dengan lama hidup 25 sampai 30 tahun. Terdapat banyak sekali cabang dan jenis dalam olahraga berkuda. Tunggang serasi atau dressage, lompat rintang atau show jumping, endurance sampai kuda pacu. Namun semuanya sama nih, bermula dari ini, berjalan beriringan dengan kuda. Awal pengenalan berkuda dibagi setidaknya menjadi 3, walk atau berjalan ringan, racing trot, dan barulah kuda diajak berlari atau canter. Oke, harus tenang. Kalau jalan ya udah, dia tinggal lepas aja, dia bakal jalan otomatis. Kalau dia berhenti baru kita suruh gerak lagi. Kalau kiri untuk belok kiri, kanan untuk belok kanan. Kita akan belok kanan. Latihan awal saya berjalan cukup baik. Saya tidak membuat kuda panik yang dapat membuat saya terjatuh. Kita kasih reward, tepuk-tepuk. Biar semakin dapat chemistry, semakin bagus. Yang minimal saya hari ini sudah bisa belajar untuk merawat dan juga ngajak dia jalan-jalan sore. Ya, lagi. Lihat tuh kalau yang sudah pro. Beh, bisa sampai lompat-lompat gitu dengan kudanya ya. Olahraga yang juga disebut equestrian ini mampu melatih kekuatan otot kaki, area abdomen, bahu, hingga otot punggung. Ini terjadi karena tubuh harus berada di posisi tegak saat menunggangi punggung kuda. Kuda itu adalah olahraga yang alatnya tuh ya makhluk hidup, jadi semuanya pakai feeling gitu. Itu karena rasa penasarannya sih, kita kayak main kuda nanti begitu ganti kuda kita kayak belajar lagi, kita kenalin lagi kudanya. Terus nanti kita udah bisa melakukan, misalnya kita udah bisa walk trot, udah bisa canter, nanti kayak tadi tiba-tiba sekarang bisa jumping. Jadi kayak nggak ada habisnya gitu loh, kayak penasaran pengen coba lagi. Ya, agar kuda jago melompat seperti ini, selain butuh keseimbangan yang sudah terlatih, butuh juga chemistry antara sang kuda dengan penunggang. Relax, pelan aja. Oke, turunnya ke depan. Oke, thank you. Makasih ya. Setelah latihan, kuda bisa kembali dibersihkan dengan air di bagian bawah tubuhnya. Tapi yang paling penting, Oh, di bagian ini sini ya? nih, dikompres dengan air hangat. Jangan lupa, sesekali dipijat. Kenapa di bagian sendi yang utama, Bang? Soalnya dia kan tadi latihan jumping, soalnya dia kaku kalau nggak dikompres. Kalau istilahnya bengkak. Jadi harus dikompres baru kita pijit ya. Kuda juga tak jarang sakit. Biasanya penyakit yang lazim ditemui pada kuda mulai dari alergi, influenza, kolik atau sakit perut, hingga trombus atau penggumpalan darah. Kenzo, wah ini si Kenzo baru banget sembuh, bisa dibilang dari
penyakit kembung lah. Ini penyakit konvensionalnya kuda-kuda seperti ini, perutnya kembung, sudah dikasih obat, sebetulnya sudah pulih, tapi untuk memastikan dia tidak akan sakit lagi, akan kita kasih vitamin. Nah, itu dia vitamin. Bang, mau dikasih yang ini kan, betul ya? Iya. Ayo bener, buat si Kenzo dulu berarti. Boleh? Good. Penyakit pada perut kuda yang menjadi salah satu yang cukup fatal bila tak mendapat penanganan yang tepat dan cepat. Jangan sampai mereka rolling terus juga jadi ususnya kelilit, itu yang bisa jadi bahaya. Seperti itu. Bahaya apa? Bisa mematikan sih memang kalau gitu. Sampai rolling tuh guling-guling mesti gimana? Iya, karena dia sakit kan. Dia cari cara supaya guling-guling, tapi sebenarnya si ususnya dia ini kelilit. Seperti itu. Jadi ya memang kalau udah usus kelilit udah susah gitu. Saya tahu ya. Untuk yang mau belajar berkuda, bisa kok walau tidak memiliki kuda. Harganya mulai dari kisaran Rp350.000 untuk satu sesi latihan selama 45 menit. Tapi kalau mau memiliki kuda, selain merogoh kocek puluhan hingga ratusan juta rupiah, Anda harus sering berinteraksi dengan kuda Anda agar sang kuda tidak stres dan dekat dengan Anda. Rian Fernando, Dwi Agung Yudiarto, Tangerang, Banten.